Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kembali pagi hari ini kita belajar firman Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan bersama-sama melalui program Roti Gembala ini. Pagi hari ini saya akan bawakan renungan firman Tuhan dengan judul Pendengar yang Baik. Bapak Ibu Saudara, pendengar yang baik itu apa sih? Tentunya kita harus awali dulu dengan sesuatu yang sifatnya adalah pengetahuan tentang firman Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita seringkali diproses oleh Tuhan, dan Tuhan izinkan proses itu terjadi bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan mau memurnikan kita dan membuat kita lebih mulia. Pertanyaannya, setelah kita lulus dari proses itu, kita sudah dipulihkan, kita sudah dimenangkan, maka apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Salah satunya, Bapak Ibu Saudara, kita diproses oleh Tuhan itu selain untuk memurnikan kita. Setelah kita lulus dari ujian, dari proses itu, yang Tuhan mau adalah ketika kita menghadapi atau bertemu dengan orang-orang yang mengalami hal yang sama dengan kita. Contohnya, kita sempat diproses oleh Tuhan dengan masalah keluarga misal kita dalam masalah keluarga kita hampir hancur berantakan, tapi melalui pertolongan Tuhan dalam proses yang sedang terjadi atas keluarga kita itu, akhirnya keluarga kita dipulihkan. Kemudian setelah keluarga kita dipulihkan, kita bertemu dengan orang yang sedang mengalami masalah dalam keluarga. Maka yang Tuhan mau adalah kita bisa menguatkan orang yang punya masalah keluarga ini, karena kita pernah punya pengalaman dalam proses di bidang itu. Nah, ketika orang bercerita kepada kita, orang curhat kepada kita, maka kita punya pilihan Bapak Ibu Saudara. Kita mau jadi orang yang kemudian ketika dengar orang cerita kepada kita, kita ngomong, kamu mungkin kurang doa, makanya ngalami gini. Atau kamu kurang ibadah kayaknya, kamu simpen dosa apa sih, kok bisa ngalami gini. Kita menuding-nuding kesalahan orang, kita menghakimi orang itu. Atau malah kita ketika orang cerita dia sedang ada masalah keluarga, karena kita pernah mengalami, lalu kita potong ceritanya. Kita ngomong, kamu ngalami seperti ini, belum apa-apa, belum ada apa-apanya dibanding aku dulu. Aku loh dulu lebih parah dari kamu ini belum ada apa-apanya. Apakah kita mau menjadi orang seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita sudah lulus dari ujian, kita sudah lepas dari proses, kita sudah selesai diproses oleh Tuhan, dipulihkan, tapi kita menjadi orang yang seperti itu. Kita cenderung menghakimi atau kita memperlihatkan superioritas kita di hadapan orang lain. Kita merasa kita lebih hebat, kita lebih diproses, kita lebih susah dan lain-lain. Tapi sesuai judul renungan pagi ini, yang Tuhan mau ketika kita bertemu dengan orang yang mengalami apa yang pernah kita alami dulu, kita cukup menjadi pendengar yang baik. Kita baca dulu ayat-ayatnya Bapak Ibu Saudara tentang pendengar yang baik ini. Apa yang firman Tuhan mau dan katakan mengenai pendengaran kita. Yang pertama di dalam Yakobus 1 ayat 19 terjemahan baru. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Di dalam ayat ini dikatakan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Bapak Ibu Saudara, bukan tanpa alasan Tuhan menciptakan kita manusia punya satu mulut tapi dua telinga. Itu artinya Tuhan mau kita lebih banyak mendengar daripada berbicara.
Kita lebih banyak mendengarkan orang daripada mengomentari. Makanya mulutnya satu, telinganya dua. Sesuai firman ini, cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Artinya dengar. Kita lebih banyak mendengarkan orang cerita kepada kita. Kita tidak cepat-cepat menghakimi, mengomentari atau apapun. Lalu ayat selanjutnya di dalam Amsal 1 ayat 5 terjemahan baru. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Di ayat ini dikatakan, baiklah orang bijak mendengar. Artinya, kalau kita mau lebih banyak mendengar, menyimak, tapi tidak mengomentari, tidak berbicara dulu, kita lebih banyak mendengarkan orang berbicara kepada kita termasuk golongan orang bijak, Bapak Ibu Saudara. Baiklah orang bijak mendengar. Ayat selanjutnya di dalam Amsal 18 ayat 13 terjemahan baru. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Ayat ini lebih tegas lagi. Jika seseorang memberi jawab atau menjawab sebelum mendengar, artinya belum cukup mendengar tapi sudah ngomong dulu. Orang baru mulai cerita, kita sudah potong. Oh, kamu mungkin gini kamu. Oh, kamu mungkin gini. Ya, kamu belum apa-apa. Kita belum sempat mendengar tapi sudah memberi jawab dulu. Kita termasuk orang yang bodoh. Itulah kebodohan dan kecelaannya. Tapi kalau kita termasuk orang yang bijak, maka kita mendengar. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah diproses Tuhan, kita sudah lulus, Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah pulihkan kita. Salah satu tugas kita adalah menguatkan orang yang mengalami hal yang sama dengan kita waktu itu. Karena kita punya pengalaman di situ. Dan yang Tuhan mau, Tuhan gak butuh macam-macam keahlian atau skill yang kita punya. Tuhan cuma pingin kita jadi pendengar yang baik. Tanpa modal, tanpa harus ada keahlian. Yang kita butuhkan adalah telinga untuk mendengar orang curhat, orang ngomong, orang cerita, berkeluh kesah, maka kita mendengar. Orang susah itu cukup didengar sudah lega hatinya. Orang susah gak perlu diceramahi, gak perlu dijejali dengan ayat-ayat. Kita kasih ayat-ayat, ini loh ayatnya kamu gini. Gak perlu, malah muak. Kenapa? Orang susah itu butuhnya yang pertama didengar dulu. Setelah didengar, baru mungkin dia butuh saran, pendapat. Itu pun kalau diminta. Kalau enggak ya enggak usah. Bapak Ibu Saudara, sesuai firman pagi hari ini, kalau kita sudah pernah mengalami proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita sudah lulus, Tuhan sudah pulihkan kita, maka tugas kita menguatkan orang lain yang mengalami hal yang sama. Dan yang Tuhan mau, kita tidak menjadi komentator, kita tidak menjadi hakim bagi orang lain, kita tidak banyak bicara kepada orang itu, tapi cukup yang Tuhan mau, satu, kita menjadi pendengar yang baik. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara sudah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan kemudian melakukannya. Bela segala hormat, pujian, kemuliaan kembali hanya kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapak Tuhan, pagi hari ini sudah mengingatkan kami melalui firman Tuhan bahwa yang Tuhan mau dari kami adalah menjadi pendengar yang baik bagi sesama kami. Ketika kami mendengarkan orang bercerita kepada kami, orang berkeluh kesah kepada kami, mencurahkan isi hatinya kepada kami, Tuhan, jadikan kami pendengar yang baik. Kami lebih banyak memakai telinga kami daripada mulut kami. Biarlah melalui apa yang kami lakukan, hal sederhana ini, biarlah banyak orang boleh terberkati, banyak orang boleh dikuatkan dan semakin didekatkan kepada Tuhan melalui kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, jadikan kami pelaku firman-Mu yang setia. Pagi hari ini hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dalam setiap kegiatan, aktivitas masing-masing. Pertama yang kami lakukan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami, agenda Tuhan yang berjalan dalam hidup kami, sehingga yang terbaik yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya hari ini kami berkemenangan bersama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.
Selamat pagi Bapak Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.